Ya saya ditanyakan kepada Bagaimana tindak lanjut pemeriksaan Roy Suryo CS di tingkat penyidikan? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Dan juga sudah hadir Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azuhan. Bang Andi, Pak Ghafur, terima kasih telah hadir di studio NTV. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Saya ke Pak Ghafur terlebih dahulu. Dari jam 10 pagi ya, tadi datang dimulai pemeriksaan ya? Iya, jadi rangkaian pemeriksaan itu sudah dimulai dari kemarin, Mbak. Kemarin Ya, apa? Kemarin itu pemeriksaan terhadap 3 saksi ya, yaitu ada yang YouTuber, kemudian ada yang media, dan kemudian ada yang aktivis. Oke. Pemeriksaan kemarin itu berlangsung dari jam 11, ada yang sampai jam 4 subuh. Ini sangat tidak manusiawi. Itulah mengapa Bang Roy Suryo tadi bilang bahwa mudah-mudahan nggak sampai maghrib. Ya. Atau itu langsung dibilang ke penyidik? Ya, dan saya itu mendampingi salah satu saksi yang latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Itu pemeriksaan selesai jam 10 malam ya. Kemudian selesai kami mau pulang itu sudah tanda tangan, sudah paraf BAP, tapi dipanggil lagi untuk untuk beberapa pertanyaan baru gitu. Tiga-tiganya atau masih jurnalis saja? Tiga-tiganya seperti itu, Mbak. Dan ada satu YouTuber yang diperiksa sampai jam 4 subuh. Saya kira ini sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan due process of law. Karena penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang gitu. Kalau dari titik situ dulu, Bang Andi, tidak terkait ijazah nih, dari terkait pemeriksaan penyidik nih, Anda setuju? Kalau saya katakanlah kalau memang itu melanggar hukum ya, hak asasi manusia dan sebagainya itu, ya saya fine-fine saja untuk itu. Anda setuju ya? Tapi Artinya pemeriksaan yang begitu berlarut-larut. Tapi itu diperlukan dan sangat diperlukan. Itu haknya penyidik yang untuk melakukan itu gitu. Kita kan mengikuti lah prosedur dari hukum itu sendiri. Ya, Mas Andi, saya mau ingatkan begini, Mas Andi ya. KUHP kita itu menganut prinsip due process of law. Kita bukan crime control model seperti HR di zaman Hindia Belanda yang orang itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Karena masih saksi ya? Iya, karena saksi. Maupun tersangka pun nggak ada masalah gitu. Tetap harus diberlakukan sebagaimana prinsip-prinsip pemeriksaan yang menganut prinsip due process of law. Orang itu harus dihormati hak-haknya. Orang itu kan ada istirahatnya. Kalau hari itu memang dirasa materinya belum cukup, kan bisa ditunda lagi untuk pemeriksaan berikutnya. Dan itu ya kan? Kenapa harus dikebut? Ini yang kami pertanyakan, ini kok pemeriksaan ini kok dilakukan kebut paksa gitu loh. Sampai jam 4 subuh pun harus diperiksa gitu seseorang yang statusnya masih saksi dan bukan terlapor. Menurut kami ini pelanggaran terhadap KUHP. Karena KUHP kita itu ingat loh, prinsipnya adalah due process of law, bukan crime control model. Dan ini juga nggak baru sekali ini aja kan, nggak baru ke klien Anda saja kan? Ya saya nggak tahu kalau model pemeriksaan saksinya seperti ini, betapa penyidik melakukan pelanggaran KUHP gitu loh. Karena KUHP kita itu tujuannya adalah memberikan rules kepada penyidik supaya jangan melakukan pelanggaran hukum, jangan melanggar prinsip-prinsip HAM di dalam proses pemeriksaan gitu. Itu sebetulnya pesannya di dalam KUHP. Bang Andi mau menambahkan sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya? Kalau saya sih ya santai aja, Bang Ghafur. Ya. Enggak, ini harus kita luruskan gitu. Iya, makanya saya bilang, gue nggak usah keras-keras lah. Saya tidak keras, saya hanya mengkritik. Jadi begini, ini kan ini harus dipahami. Tapi kritik harus keras. Saya setuju kalau kritik harus keras. Kritik boleh. Kita nggak kritik aja, nggak didengar. Apalagi iya. Kita kritik harus jelas. Oke, sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, jadi beginilah ya. Itu Saya sudah katakan ya. Kalau kita ikutilah prosedur hukum seperti apa gitu loh ya. Kita boleh menilai itu. Kalau memang penyidik itu memang harus diperlukan, kan saya sudah katakan, quote-unquote tadi, top urgent katakanlah, harus diselesaikan itu. Karena kan banyak sekali ya, mungkin saksi-saksi yang harus diperiksa. Dari saksi pelapor aja kita, berikut dengan saksi ahli, itu udah 100 orang. Ya, itu pun dikebut. Tetap itu dikebut. Apakah ada perbedaan? Enggak. Ini kasus mana ini? Ini untuk saksi pelapor dari saksi ini untuk ijazah. Tapi top urgent se-urgent apa sih soal ijazah ya, ini, makanya kan saya bilang kan kalau itu menurut penyidik dirasakan itu ya itu haknya dia kan. Karena mereka adalah penyidik. Kalau dikatakan Bang Ghafur itu melanggar hukum, saya juga setuju kalau itu melanggar hukum, ya kan. Makanya bilang itu fine-fine saja. Kita lakukan aja lah sesuai dengan KUHP yang berlaku. Oke. Itu mungkin karena banyaknya yang mau diperiksa dan satu pun belum ada tersangka. Ya, gini. Saya mau katakan begini, Mas Andi ya. Ini proses penegakan hukum pidana. Orang ini disidik dalam rangka sesuatu perkara yang sedang dituduhkan. Ya. Oleh karena itu, kita harus menganut betul prinsip due process of law. Kalau kita nggak menganut prinsip due process of law, ya orang itu bisa diperiksa 3-4 hari, berarti untuk menuntaskan satu proses pemeriksaan, ya berarti bisa dilegalkan dong, bisa dibenarkan. Kita tetap
mendukung proses penyelesaian ini selesai. Tapi kan ada mekanismenya, ada tahapannya. Kalau dirasa materinya memang harus belum cukup, ya kan saudara saksi bisa dipanggil lagi besoknya. Oke, lusanya bisa dijadwalkan ulang, di reschedule. Tidak harus sampai subuh. Seseorang itu kan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Dan ini ingat loh, bukan tersangka. Ini hanya saksi dan meskipun bukan saksi tersangka pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju. Tapi Bang Gofur, ini sayangnya penyidik nggak ada di sini, nggak ada di studio, jadi kita nggak bisa langsung tanya apakah urgensinya sampai subuh memeriksa para saksi. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, bahwa klien Anda, Bang Roy, itu sudah keluar sekitar pukul 5:30 tadi ya, 5:30 sore. Betul. Itu sesuai permintaannya supaya penyidik tidak berlarut-larut sampai maghrib. Tapi yang Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila itu kalau tidak salah sampai detik ini masih ada di Polda Metro Jaya ya? Saya kebetulan yang mendampingi Pak Rizal Fadila ya. Jadi saya ingin memberikan satu informasi ya, satu catatan gitu ya. Tadi pagi itu Pak Rizal Fadila pada saat diperiksa oleh penyidik menyampaikan satu hal yang sangat signifikan, yaitu saya tetap menjalani proses pemeriksaan sebagaimana diminta oleh penyidik, tetapi barang bukti berupa ijazah yang konon katanya sudah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya itu harus ditunjukkan di hadapan si terperiksa. Apa saja itu? Ya, yaitu ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya terkait ijazah Pak Jokowi. Klien kami minta supaya itu dipertunjukkan dulu gitu loh. Ada nggak barang bukti itu? Karena ini terkait dengan barang bukti gitu. Ya. Dan ingat Rizal Fadila ini dia adalah saksi terlapor. Seseorang dituduh ya menyebarkan fitnah, kemudian pencemaran nama baik atas objek ijazah. Ya. Maka saksi yang kategorinya adalah saksi terlapor itu juga harus mendapatkan kepastian, saya ini diperiksa dalam perkara apa, barang buktinya mana. Saya ambil contoh begini, seseorang diperiksa karena pembunuhan, pembunuhannya menggunakan golok, maka seseorang yang diperiksa itu dia punya hak untuk menagih mana barang buktinya. Ini barang bukti loh, barang bukti itu diatur di pasal 39 KUHP. Ya, barang bukti itu ada 3 klasifikasinya. Ini saya ngomong barang bukti ya. Pertama, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu proses tindak pidana. Ya, nah, ketika barang bukti ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kita tidak ingin lagi mengulangi seperti yang ada di Bareskrim Polri, yang katanya sudah disita tapi tidak pernah dipertunjukkan kepada pihak pelapor dan tiba-tiba katanya identik. Ya, kita nggak mau seperti itu lagi karena ini sudah naik tahap penyidikan. Gitu. Tahap penyidikan itu berarti suatu peristiwa harus terang benderang. Ya, kepentingan penyidik hari ini adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang diatur di pasal 184 KUHP. Di sana ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan ini kan 4 alat bukti diuji. Saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Gitu. Hari ini juga Pak Rizal Fadila berkeberatan untuk menjawab seluruh materi pertanyaan penyidik ketika penyidik tidak menghadirkan ijazah Jokowi yang disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terus yang dijawab pertanyaan apa aja dari Ya, beliau jawab, saya akan memberikan jawaban ketika Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, menunjukkan di hadapan saya ijazah Jokowi yang katanya disita itu. Dan diiyakan oleh penyidik. Gitu. Karena gini, kita menggunakan itu berdasarkan norma di dalam pasal 52 KUHP. Apa yang diatur di dalam pasal 52 KUHP? Orang yang diperiksa di tahap penyidikan punya hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Ya, dan keterangan secara bebas itu dimaksudkan dalam konteks ini adalah saya tidak ingin memberikan keterangan dan menjawab semua pertanyaan penyidik ketika penyidik Polda Metro Jaya belum menghadirkan barang bukti ijazah yang disita itu. Nah, itu statementnya jelas. Baik, tapi kalau Mas Roy menjawab semua tadi katanya, menjawab semua pertanyaan penyidik. Dijawab, tapi saya juga mendapat kabar dari teman saya yang mendampingi, beliau berkeberatan dengan adanya surat undangan yang disebutkan di dalam undangan itu ada lokus dan tempus deliknya tanggal 22 Januari. Karena kemarin juga kami mempertanyakan juga tempus dan lokus delikti pada tanggal 22 Januari itu apa? Ingat loh, seseorang itu diperiksa, dia harus tahu peristiwa pidananya apa atau suatu peristiwa hukum yang diduga itu ada tindak pidana. Apa yang terjadi tanggal 22 Januari? Ini karena sesuai... Sampai hari ini penyidik Polda Metro Jaya pun nggak bisa jawab. Dan ini kemarin kami... sesuai dengan surat panggilan untuk Abraham Samad kemarin tanggal 22 Januari. Ya sama. Semua terperiksa hari ini, ya, itu
lokus dan tempus yang dirumuskan dalam surat panggilan itu adalah tanggal 22 Januari. Oke. Dan kami bertanya kepada penyidik, tanggal 22 Januari ini ada peristiwa pidana apa? Oke. Dan tidak dijawab. Bang Andi sampai mungkin hari tahu, ini. Bang Andi mungkin tahu. Ah, Bisa mungkin mencerahkan Bang Andi kita tahu lah. Jangan 22 kita bicara Januari. gitu. Masalahnya ini adalah memang sudah di penyidik ya. Tapi tanggal 22 Januari ada apa sih, Bang? Ya tanyakan saja sama mereka yang diperiksa. Pasti kan mereka tahu semua seperti apa gitu. Oke. Saya nggak mau mencampuri itu urusannya penyidik di situ kan. Karena sudah materi di situ. Yang saya pertanyaan saya tadi, dia bilang kan katakanlah harus menunjukkan ijazah itu ya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Saya sih simpel aja ya. Siapa sih yang menuduh ijazah palsu itu? Kan yang menuduh itu kan harusnya membuktikan sebetulnya. Ya kan? Kalau kita mau dari awal kita tunjukkan, ya kita kan tunjukkan. Tapi kan gayanya mereka itu kan bukan untuk meminta melihat, tidak. Bukan itu. Kalau menunjukkan, itu udah ditunjukin ke siapa-siapa. Dari KPU, dari gubernur, sampai presiden dan juga pada saat itu wartawan-wartawan yang hadir, ini ditunjukkan. Jadi harusnya Semua ditunjukkan di info Jadi harusnya kalau misalnya, Bareskan kalau misalnya sudah ijazah ada. itu palsu, harusnya KPU Solo tahu, Jakarta Semua udah begini lah. Jadi Mas Andi, ini saya mau bolak-balik luruskan. ya. Ini kalau kita Saya kembali. mau Biar luruskan. diselesain dulu. saya Santai nanti- dulu lah, saya Mas. nanti Selesai dulu. Ya. Gitu loh. Saya akan luruskan pemahaman hukummu gitu. Boleh. Biar Terserah lu lurus. pakai pengaman hukum, Ya. terserah aja. Semua ini udah masuk ke materi Kita ini by pendidikan. law, kita by law loh. Terserah you bilang by law, kita juga Ini bicara bukan by law. ini bukan negara kekuasaan. Terserah. Anda jangan berlindung di balik kekuasaan. Tidak, Ini bukan negara hukum. kekuasaan. Ada aturan Bang main. Gafur, dalam Bang Gafur, kekuasaan Bang Gafur. Sebentar. Tadi pertanyaan. Anda bicara, saya tidak Anda sebentar. jangan Tadi berlindung pertanyaan di balik bicara, kekuasaan. saya tidak potong. Ini bukan negara hukum. Ini Anda bukan negara bicara, kekuasaan. saya Itu tidak potong. negara hukum. Bang Jadi Gafur, argumentasinya juga harus Bang argumentasi Gafur, hukum. nanti saya kasih